Apakah makan pakai tangan kiri disebabkan tangan kanan memasukkan makanan yang lain termasuk dosa? Contohnya makan nasi sambil makan kerupuk, Ustaz. Sulitnya sejauh mana toh sulitnya? Sini nyekal sendok, ini nyekal kerupuk. Bismillah. Makan, seleh sendoke, kerupuknya pindah tangan kanan dimakan. Sulitnya apa sulit untuk memindah makanan ini? Ini tinggal kemauan dan usaha saja kok. Dianugerahi oleh Allah dua tangan yang lengkap, tangan kanan kiri. Kecuali kalau Allah menganugerahkan kita hanya satu tangan kiri, tidak ada tangan kanannya, maka tidak mengapa. Tapi kalau Allah anugerahi kita tangan yang lengkap sempurna, sebagai rasa syukur kita terhadap anugerah Allah ini, maka semaksimalnya kita gunakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan dari Allah melalui Rasulnya. Nabi itu bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Jika salah seorang di antara kalian makan, hendaknya makan dengan tangan kanannya. Makan apapun itu. Apakah tangan yang ngujengi sendok makan nasi, kemudian kerupuk, itu pokoknya apapun yang kamu makan, kalau tanganmu lengkap, maksimal makan dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyaminih. Dan ketika minum, apapun itu, minum yang halal, bukan yang memabukkan, ya. Ini perintah untuk semua yang halal. Kalau yang haram, meskipun makan minum pakai tangan kanan, ya tetap berdosa, karena yang masuk itu haram. Ini yang halal. Kalau minum ini, ya, kita minum sesuatu ini halal, harus tetap minum dengan tangan kanan. Kenapa? Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena setan itu makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya. Sedang Allah peringatkan, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Sehingga setan itu ternyata bujuk-bujuki manusia itu dalam hal perkara yang sepertinya mubah juga. Dalam hal makan minum, jangan Allah perintahkan, jangan kamu ikuti langkah setan. Tangannya nyakal sendok ngemplok nasi, ini nyakal kerupuk, pindahkan dah, selehke pindahkan. Karena kita ingin mengikuti jalan yang Rasul contohkan, bukan jalan setan yang kita ikuti. Nah, kalau kita makan kerupuk dengan tangan kiri, berarti ya kita makan dengan cara makannya setan. Berarti mengikuti tata cara dari cara setan. Meskipun mung sebatas tangan kiri nglebokke ke mulut, maka pindahkan. Lawang jenengan naik gunung saja mampu, masa mau memindahkan kerupuk neng tangan-tangan nggak mampu. Jenengan kerja lembur dari pagi sampai pagi saja mampu, masa memindahkan kerupuk ke tangan kanan saja tidak mampu? Apakah lebih sulit memindahkan kerupuk ke tangan kanan daripada lembur di malam hari dari pagi sampai pagi? Ya, itu tinggal kemauan. Kalau bekerja lembur kaya-kayane ringan, karena ada janji, ada hasil, sehingga kita menjalani dengan penuh rasa ringan karena cinta, ada usaha. Mindah kerupuk ke tangan kanan kaya-kayane pekerjaan yang berat sekali, seperti pekerjaan yang berat sekali. Padahal janjinya dijamin oleh Nabi mendapatkan kebaikan. Kalau kita makan kerupuk dengan tangan kiri,
Nabi kita memberi satu ketetapan, berarti kita mengikuti salah satu dari sekian banyak langkah-langkah setan. Karena setan itu makan minum dengan tangan kiri. Masa ketetapan dari Nabi bahwa makan minum itu dengan tangan kiri podo karo corone setan, itu kita ya seneng mengikuti cara itu. Belum lagi banyak orang yang ngakunya Islam sekarang makan minum satu acara dengan standing party. Standing party, pesta dengan berdiri. Padahal perintah Nabi, kalau kamu mau makan, minum, hendaknya duduk, jangan berdiri. Maka warga MTA, kalau diundang ke satu acara pernikahan atau resepsi pernikahan, di situ tidak ada duduk, standing party acaranya, maka tidak perlu datang. Dan jenengan mau makan di mana? Kalau standing party, berarti mengikuti cara-cara setan dalam makan. Ya, kita senantiasa berusaha maksimal mengikuti petunjuk dari Rasulullah. Kita berusaha maksimal menghindari tata cara setan. Nah, mulai detik ini coba usahakan untuk dirubah. Makan suap nasi masuk, kerupuknya ini loh, ini seleh kesik, ambil kerupuknya dengan tangan kanan makan. Mosok ngono ora oleh, ngene mosok ora oleh, bukan kok mosok ora oleh. Kebaikan itu kita tolak ukurnya bukan akal kita sendiri, bukan keinginan kita. Kebaikan itu tolak ukurnya dari Allah, dari Rasul. Kalau Rasul ngendika bahwa makan minum itu termasuk makan minum caranya setan, nah kalau kita makan minum dengan tangan kiri, berarti kita makan minum dengan cara makan, cara minumnya setan. Sedangkan Allah perintahkan la tattabi'u khutuwatis syaitan, sudah sangat jelas sekali itu. Bahwa setan itu membujuki manusia tidak hal-hal maksiat yang vulgar saja, bukan. Koyone oleh, setan juga masuk ke situ agar caranya diikuti oleh hamba Allah. Wis mangan nganggo tangan kiwa, rekoso lho, ini nyekel sendok, ini nyekel porok, slep, ini ngemplok. Ini kan mudah. Ini cara bujuk rayu setan. Padahal kalau kita makan, kita letakkan, kemudian lauk kita ambil dengan tangan kanan, kita makan, kebaikan demi kebaikan akan didapat. Dah, itu tinggal kemauan saja, mau berubah atau tidak, itu urusan masing-masing. Dalam hal yang sepele saja, makan tangan kanan, tangan kiri, ternyata oleh agama kita diatur sedemikian rupa. Maka rugi sekali kalau ada orang yang ngaku beragama Islam kok sampai di hadapan Allah nanti tidak mendapatkan surganya Allah. Rugi sekali. Karena semua yang dilakukan oleh orang yang beriman, oleh seorang muslim, itu tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Maka bagaimana kita makan biar ada nilai ibadah, dapat pahala, selain liizalatil ju', selain untuk menghilangkan rasa lapar. Maka rasa lapar hilang, dahaga hilang, namun juga mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah. Salah satu adalah dengan memulai makan minum dengan menyebut nama Allah dan makan minum dengan tangan kanan, maka dapat nilai pahala di sisi Allah. Kalau makan minum dengan tangan kiri, ya tidak akan mendapat kebaikan di sisi Allah. Makanya orang yang beriman itu harus ada nilai ibadahnya. Minumnya orang yang beriman harus ada nilai ibadahnya. Bekerjanya orang yang beriman harus ada nilai ibadahnya. Olahraganya orang yang beriman harus ada nilai ibadahnya. Tidurnya orang yang beriman harus ada nilai ibadahnya. Bahkan masuk toiletnya orang yang beriman harus ada nilai ibadahnya. Karena itu bagian dari aktivitas hidup.
Sedangkan Allah perintahkan kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makan, minum, bekerja, olahraga, masuk toilet, itu semuanya bagian dari aktivitas hidup. Hendaknya semuanya yang dilakukan hamba Allah yang beriman dalam aktivitas hidupnya itu ada nilai ibadahnya. Agar itu mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah, maka harus mengikuti tuntunan Rasulullah, petunjuk Allah, tuntunan Rasulullah. Kalau hanya keluar masuk toilet, orang yang beriman juga keluar masuk toilet. Orang yang tidak beriman pun juga keluar masuk toilet, tapi tidak ada nilai ibadahnya. Kalau makan dengan tangan kiri, banyak orang yang tidak beriman makan dengan tangan kiri. Kalau makan fungsinya hanya sebatas liizalatil ju', minum fungsinya hanya sebatas liizalatil atash, makan untuk menghilangkan lapar, minum untuk menghilangkan haus. Orang yang tidak beriman kepada Allah pun mereka makan juga untuk menghilangkan lapar. Salah satu fungsinya. Mereka minum, salah satu fungsinya juga untuk menghilangkan dahaga. Kalau kita sama, makan hanya untuk tujuan menghilangkan lapar, minum hanya untuk tujuan menghilangkan haus, lantas bedanya makannya orang beriman, minumnya orang beriman dengan makan dan minumnya orang yang tidak beriman kepada Allah, bedanya di mana? Nggak ada bedanya. Salah satu bentuk yang membedakan orang yang beriman selalu berusaha makan minum dengan tangan kanan. Karena kalau makan minum dengan tangan kiri itu makannya setan. Ya sudah, kita sudah tahu ilmunya, tinggal diamalkan mau apa tidak. Aja menurut akal dan keinginan kita mosok ngono ra oleh. Ya, kalau kita mosok ngono ra oleh berarti kita menjalankan kebaikan agama ini berdasarkan akal dan hawa nafsu kita. Ora ketemu sudah. Ya, ada lagi.